Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, sehingga terjadi sebuah perbedaan waktu, pagi dan malam silih berganti antara hari, berganti minggu, berganti bulan, dan berganti tahun. Ya Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini dengan izin dan qurrah Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa melaksanakan satu buah perintahnya, titahnya, yaitu menjalankan ibadah sholat Jumat. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah utus beliau kepada kita semuanya untuk menyampaikan risalah, sehingga kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehalalan, keharaman, kebenaran, dan kebatilan bagi kita semuanya. Dan juga Allah utus beliau sekaligus menjadi suri tauladan bagi kita semuanya, yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya dapat mengikuti jejak langkah beliau di dalam menapaki kehidupan di atas muka bumi ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna haram adalah yang diagungkan, yang dimuliakan. Sebagaimana kita mengucapkan Masjidil Haram adalah masjid yang diagungkan, tanah haram pun adalah tanah yang diagungkan, dimuliakan. Maka ketika ada hukum yang kembali kepada kita bahwasanya hukum itu adalah haram, sesungguhnya Allah ingin memuliakan dan mengagungkan kita sebagai manusia. Hadirin yang berbahagia, dalam 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 4 bulan yang Allah haramkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalamnya Allah membuat 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan, yang Allah haramkan. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Maka bulan ini adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih agung, yang lebih mulia, apakah bulan Ramadan atau bulan yang diharamkan. Sebagian ulama mengatakan yang lebih agung adalah bulan Ramadan. Tetapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan yang lebih agung adalah bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua pendapat ini, ada ulama yang moderat, dia mengambil jalan pertengahan. Beliau mengatakan, andai saja di bulan Ramadan tidak ada malam Lailatul Qadar, maka niscaya bulan-bulan yang diharamkan lebih mulia, lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka perintah Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sekali-kali kalian zalim kepada diri kalian di bulan haram ini. Menurut ulama, barang siapa yang mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan di bulan haram, maka Allah akan lipat gandakan pahala bagi dirinya. Tetapi sebaliknya, siapa orang yang melakukan kezaliman, keburukan di bulan haram, Allah pun akan menambah adab kepada dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang berbahagia, bulan Rajab yang agung ini ada salah satu peristiwa juga yang agung, yang dimana Allah memperjalankan Nabi kita Nabi Muhammad SAW melalui Isra dan Mi'rajnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin yang berbahagia, perjalanan Isra dan Mi'raj ini tidak hanya perjalanan spiritual, tetapi menjadi salah satu Allah ingin memberikan kegembiraan kepada Nabi. Kenapa? Karena pada tahun itu Nabi ditinggalkan oleh dua orang kekasihnya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Yang dimana dua orang ini, dia adalah orang yang mensupport, menjadi benteng, menjadi perisai bagi Nabi untuk bisa menyebarkan agama Islam pada saat itu. Maka Allah ingin menghibur Nabi, yaitu salah satu caranya dengan memperjalankan Nabi dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Hadirin yang berbahagia, namun ada satu perjalanan sebelum dilakukan ataupun satu peristiwa sebelum Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad diperjalankan, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membelah terlebih dahulu dada Nabi. Dibersihkannya, dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian disimpan keimanan dan hikmah, baru Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana tadi Khatib sampaikan bahwa Rasulullah Allah jadikan sebagai suri teladan bagi kita semuanya. Maka kita sebagai umatnya pun memiliki yaitu satu tujuan, agar bagaimana kita pun diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kita akan menemukan berbagai macam ujian di dalam kehidupan ini. Apakah itu kesedihan, apakah itu kesempitan ekonomi, kemudian rasa sakit dan lain sebagainya. Semua perjalanan kehidupan yang penuh dengan ujian itu, jikalau kita hanya mengandalkan kepada fisik kita, pikiran kita, dan kekuatan kita, alangkah beratnya. Maka tidak sedikit kita melihat orang-orang yang kemudian dia berputus asa di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karenanya, barang siapa yang kemudian ia diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menemukan berbagai macam kegembiraan sebagaimana Allah memperjalankan Nabi. Salah satu tujuannya adalah karena ingin menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Namun ada beberapa syarat jikalau kemudian kita ingin diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayat Al-Quran itu dimulai dengan kata ataupun kalimat subhana. Menurut ulama, kata subhana itu menunjukkan kepada ad-dilalatu ala tanzih, menunjukkan kepada sesuatu yang perlu dibersihkan, disucikan. Oleh karenanya, tadi Khatib sampaikan, Nabi Muhammad SAW sebelum diperjalankan, dibedah dulu dadanya, dicuci hatinya dengan air Zam-Zam, kemudian diisi dengan iman dan hikmah, baru diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama. Jikalau kita ingin diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu syaratnya adalah kita harus mensucikan hati kita, qalbun kita. Karena banyak kotoran-kotoran yang menempel di dalam hati kita. Kesombongan, keangkuhan, ketamakan, dan sebagainya. Kotoran-kotoran itu yang kemudian harus kita bersihkan, harus kita sucikan, agar kita bisa diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, inna likulli syai'in thiqalatan wa thiqalatul qalbi dzikrullah. Sesungguhnya setiap segala sesuatu itu pasti ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makna zikir tidak hanya kita mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, subhanallah, alhamdulillah, tidak hanya itu, tetapi bagaimana kita membaguskan niat, meluruskan niat ketika kita mengerjakan sebuah perkara ataupun perbuatan. Ketika kita ke kampus untuk menuntut ilmu, untuk bekerja dan sebagainya, kita niatkan, kita baguskan niatnya adalah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tertanam di dalam hati kita bahwasanya kita sedang jihad fisabilillah. Dalam keadaan seperti itu, maka sesungguhnya kita sedang membersihkan hati kita dan kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ketika kita sudah membersihkan hati kita, makna yang kedua dari kata ataupun kalimat subhana adalah al-maqsudu bita'ajjubi. Memiliki maksud adalah untuk sesuatu yang begitu sangat luar biasa dan istimewa. Maka ketika Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memperlihatkan berbagai macam kebesaran-kebesarannya. Diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga, diperlihatkan Baitul Ma'mur dan lain sebagainya. Maka kita pun apabila diperjalankan di dalam kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan kebesaran-kebesarannya kepada diri kita semuanya. Jangankan yang tersekat oleh waktu dan tempat, bahkan tidak sedikit dari kita kebesaran Allah itu wujud di depan mata kita tapi tidak terlihat bahwasanya itu adalah kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi ini adalah karena adanya kotoran hati di dalam hati kita yang belum dibersihkan. Oleh karenanya, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memperjalankan kita, sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita tatap, apa yang kita dengar, semuanya dalam setiap langkah itu kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina, maka akan kami perlihatkan kepadanya dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, syarat selanjutnya apabila kita ingin diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat kata abdun. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Ada kata abdun. Menurut ulama, kata abdun memiliki makna man lam yamlik nafsahu. Seseorang yang tidak memiliki dirinya. Bagaimana kita tahu hamba sahaya? Dia tidak memiliki harkat, martabat, nilai kehormatan di atas tuannya. Karena dia bagaikan seseorang yang tidak memiliki sesuatu. Bahkan dirinya pun dia tidak merasa memiliki di hadapan tuannya. Begitupun juga dengan kita semuanya. Gelar yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang mendapatkan gelar abdun di sisi Allah. Gelar abdun di sini adalah kita tidak merasa memiliki apapun, jabatan, ilmu, kekayaan, itu semua tidak layak untuk kita miliki jikalau kita ingin termasuk pada orang-orang golongan yang memiliki gelar abdun. Orang-orang yang memiliki gelar abdun, maka disinilah kemudian Allah akan memperjalankan ia di dalam menapaki perjalanan kehidupannya sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dalam kata abdun Allah memakai simbol kasrah, bi abdi. Ada kata kasrah. Kasroh menurut ulama artinya adalah an-nuzulu ilal asfal, turun ke bawah. Artinya adalah kalau bahasa Sunda kita sering mengatakan handap asor. Kita harus tawadu. Kita harus merasa bahwasanya kita sama. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, pejabat ataupun tidak, pemimpin ataupun tidak. Tidak ada perbedaan karena di sisi Allah yang membedakan hanyalah sebuah ketakwaan. La farqa bainal arabi wal ajami illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan. Apabila dia seorang memiliki nasab yang bagus ataupun dari darah biru misalkan, memiliki seorang ataupun memiliki jabatan, harta yang banyak dan sebagainya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, jikalau semua itu menjadikan dirinya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah dia termasuk kepada orang-orang yang tawadu. Berbeda dengan orang-orang yang sombong. Dia ingin dihormati, dia ingin kemudian ditinggikan, dibesarkan karena apa yang menempel pada dirinya, jabatannya, kekayaannya. Karena itu kemudian dia ingin dihormati. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk
orang-orang yang tawadhu, sehingga 3 syarat tadi kita membersihkan hati, kemudian juga kita menjadikan dan kita menjadi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memiliki sifat ketawaduan yang mudah-mudahan kemudian Allah memperjalankan kita di dalam kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan, ketenangan, kedamaian hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa yadhkurullaha akbar. Aqimus shalah.